Emang di beberapa kasus kan waktu yang soal Papua periode sebelumnya juga emang sering begitu kan Ade Armando. Anda nggak hormat-hormatnya panggil Ade Armando aja? Jadi dari awal emang gak menaruh hormat sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat daerah sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Caras ya. Saya harus ketok meja keras-keras karena di depan saya ini ada anak muda yang kemarin berani-beraninya menantang debat ya. PhD, doktor, ahli komunikasi politik, Ade Armando dari Universitas Indonesia yang kita kenal juga sebagai simpatisan atau kelompok yang sangat pro pada Presiden Jokowi, frontliner ya. Kadang-kadang orang menyebutnya buzzer, tapi mudah-mudahan kita tidak bisa bilang buzzer. Ini adalah simpatisan yang garis keras, yang rela menghantam siapapun yang mengkritik Presiden Jokowi ya. Nah, dia adalah Alessandro Del Piero, bukan? Jadi namamu Del Pedro Marhain, luar biasa ya, Del Pedro Marhain. Ini panggilannya apa? Pedro Ya, luar biasa. Jadi Pedro didekatkan ininya. Okay. Ini digeser nggak? Yeah. Nah, Pedro ya. Jadi sobat daerah sekalian, Pedro ini sejatinya mahasiswa saya sebenarnya. Tapi unfortunately belum mengambil mata kuliah saya ya. Jadi beliau ini di Universitas Tarumanegara. Jadi kami berdua sebenarnya, saya dosen tetap di Universitas Tarumanegara, dia mahasiswa tetap di Tarumanegara. Pedro, makasih ya. Iya, sama-sama. Sudah datang ya. Jangan tegang-tegang menghadapi dosennya. Menghadapi Ade Armando saja berani ya, apalagi menghadapi Refli Harun. Enggak kebalik ya, enggak. Jadi Anda mahasiswa semester berapa? Semester 5. Semester 5 Semester ya? 5. Semester 5 berarti konsentrasinya belum ada ya? Belum ada. Rencananya mau ngambil apa? Konsultan hukum. Oh, konsultan hukum, bukan hukum tata negara? Bukan. Bayangkan ya, ngambil konsultan hukumnya aja saja berani ngajak debat ya, apalagi ngambilnya hukum tata negara. Tahun berapa masuk Untar? Tahun semester 2019. 2019? Ya, semester genap. Sekarang semester 5. 2020-2021 ganjil sekarang. Oh, ganjil ya. Taman SMA memang 2019? 2017 tamat SMA. 2017 2019 baru kuliah. Sebelumnya di mana? Saya jadi sebelumnya dulu kuliah di Universitas Pasundan di Bandung, Fakultas Hukum. Ya. Terus kemudian waktu itu lagi ada libur. 2017 masuk. Ya. Terus kemudian waktu masuk di semester 3 kan ada libur semester waktu itu. Ya. Libur semester waktu itu lumayan sekitar berapa bulan. Terus saya lihat ada salah satu program advokasi magang masyarakat adat di Sumba Timur. Oke. Karena saya lihat tertarik juga mengisi waktu kosong. Ya. Akhirnya saya daftarin ikut ke sana. Akhirnya waktu itu karena waktu itu masih ada proses, jadi diundur program magangnya. Jadi waktu itu 15 harinya saya masih bisa ikut, 15 harinya udah jadwal saya masuk kuliah. Yeah. Tapi saya pikir masih bisa lah, 15 hari bisa saya kejar nanti. Oke. Lalu saya kemudian ikut program advokasi magang itu ke Sumba. Setelah di Sumba, ternyata saya terlalu tertarik gitu sama masyarakat adat Sumba. Saya masih lihat masih ada yang kurang gitu, masih ingin menggali lebih dalam. Akhirnya saya extend sampai 5 bulan di sana di Sumba Timur, di NTT. Maka mau tidak mau akhirnya harus lepas kuliahnya. Harus lepas kuliahnya. Karena bolos. Iya, karena bolos kan waktu itu belum kuliah online. Yeah. Karena kan saya bolosnya tadinya niatnya cuma 15 hari. Yeah. Tapi kemudian saya terlalu tertarik untuk ikut penelitiannya. Jadi bolos. Terus kemudian ketika saya pulang ke Jakarta, memutuskan untuk melanjutkan di Jakarta. Gitu. Oke.
Tapi melanjutkannya starting from zero ya, dari awal lagi ya? Enggak, transkrip pindahan. Oh, transfer ya? Iya, jadi kalau ada yang bilang drop out atau gosip-gosip drop out, nggak benar itu. Nggak benar ya? Nggak benar. Itu Lagian juga ngapain juga drop out ya? Iya. Sama daerah sekalian, saya ini orang hukum ya. Jadi kalau ada mahasiswa hukum sampai drop out tuh aneh juga. Karena ilmu sosial itu ya susah-susah mudah sebenarnya. Mungkin belajarnya nggak sulit, tapi ketika kita ke masyarakatnya, nah itu yang sulitnya di sana ya kan. Beda sama ilmu pasti ya. Barangkali belajarnya sulit, tapi ketika ke realitasnya nggak sulit. Karena lebih pasti soalnya ya. Jadi masuk di Untar 2019. 2019. Oke. Belum ketemu saya ya? Belum. Oke, rencananya mau ngambil hukum tata negara, mata kuliahnya enggak? Udah selesai. Oh, sudah selesai. Oke. Ya, saya ngajar beberapa mata kuliah di sana, tergantung orderan saja ya. Kadang-kadang hukum tata negara, kadang-kadang pengadilan tata usaha negara, kadang-kadang administrasi negara, tapi intinya hukum publik ya, public law ya, tapi bukan hukum pidana. Tapi hukum tata negara dan administrasi negara. Pedro anak keberapa dari berapa saudara? Saya anak 3 dari 3 bersaudara, tapi kakak yang pertama udah meninggal dari kecil, dari bayi, jadi hanya 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Iya. Berarti yang tertua sekarang? Iya, yang bungsu. Yang bungsu? Bungsu. Oh, bungsu. Iya. Kakaknya? Kakaknya Di mana sekarang? di Bandung, udah baru lulus kuliah. Oh, baru lulus kuliah? Angkatan 2015. Oke. Namanya siapa? Namanya Del Piero. Oh, Del Piero. Udah Del Piero Hegelian lah ya. Oh, Del Piero Hegelian. Hegelian. Luar biasa ini. Saya paham nih, pastilah ya. Kesana-sana ini ya. Sebelum saya tanya ayahnya siapa, saya udah bisa menduga ini ya. Jadi Hegelian, Marhain itu ya. Pasti ada bau-bau tahun 1945-nya ini ya. Oke. Jadi 2 bersaudara saja ya. Iya. Kalau ayah kerja di mana? Ayah dosen sekaligus konsultan hukum. Nah, kan udah ketahuan ya itu. Dosen Di Unpar dulu, di Unpar sempat, di Unpad, Maranatha juga dosen di Universitas Terbuka. ya. Yang tetapnya? Yang tetapi sekarang udah enggak, sekarang jadi dosen luar biasa, semua fokus di konsultan. balik sesuatu. Oke, jadi dosen biasa di luar. Bukan luar biasa. Usia berapa ya? Ayah sekarang berarti 59 menjelang 60. Oke, fortunately lebih tua dari saya ya. Waktu kemarin itu Leon kesini, ternyata ibunya baru 48 tahun. Jangan jauh-jauh, dekat-dekat aja nih. Ya kan? Kalau ibu? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Iya. Jadi ini pasti ya pembaca Supomo ya, pembaca integralistik ya, pembaca Bung Karno ya. Kok dikasih nama pertama Del Pedro itu dari mana? Dari telenovela. Iya, dari film dia. Tuh, film. kan saya. Film apa? Nggak tahu dulu film apa gitu, Amigos atau apa gitu dia bilang. Katanya Pedro baru ditambahin Del Pedro, mungkin ngikutin yang kakak ada Delnya jadi ditambahin Del. Oke. Pemeran di film itu hanya Pedro doang namanya. Pedro itu kan Zorro kalau tidak salah. Iya, Zorro juga sempat bilang Pedro ya. juga kan? Iya. Pedro. Oke. Del Pedro. Jadi Marhain karena suka Bung Karno? Atau? Iya, kayaknya ayah suka Bung Karno sih, soalnya kalau dilihat dari skripsi S1-nya juga soal Bung Karno. Oke. Dulu suka sama Bung Karno kali. Oh, pantes ya, udah ketahuan ya. Marhain, dan Marhain itu memang dari Jawa Barat. Iya, Mang Aen. Jadi Bung Karno ketemu Marhain itu di Jawa Barat, seorang petani ya yang menggarap sawah kecil, lalu namanya Marhain. Jadi nggak salah juga kalau orang Sunda dinamai Marhain. Yang masalah adalah ketika kakaknya bernama Del Piero Hegelian. Hegelian. Iya, Hegelian. Jadi Hegelian itu Hegel, dari kata Hegel ya. Iya. Jadi salah seorang filsuf besar ya. Itu yang dikutip oleh Supomo dan pernah dibuat skripsi itu oleh Marsilam Simanjuntak, unsur Hegelian dalam pandangan integralistik ya. Dulu. Itu pernah tahu itu? Belum tahu ya. Nah, nanti ketanya kok ada Hegelian itu dari mana itu ya. Luar biasa ya. Saya lihat ada blog politik pelajar. Itu apa? Organisasi
OTG. Organisasi tak guna ya, OTG. Ada yang bilang OTG itu otoriter tanpa gejala. Apa itu blog politik pelajar itu? Kalau blog politik pelajar sendiri sebenarnya media gitu atau platform gitu. Ya. Kalau awal ceritanya sebenarnya ini isinya teman-teman atau penggagasnya gitu, teman-teman nih yang nggak puas atau yang lahir dari 2019 kemarin reformasi di korupsi. Oke. Ketika yang demonstrasi besar-besaran itu, terus kemudian yang masih demonstrasi menentang undang-undang KPK ya? Iya, KPK, KUHP gitu. Ya, oke. Nah, akhir tahun lalu ya, akhir tahun 2019 ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman 2019 di situ yang masih belum puas gitu, yang masih terus bergerilya di jalanan gitu, masih terus Berarti konsisten. Anda mahasiswa baru waktu itu di Untar ya kan? Iya, mahasiswa baru. Biasa, oke. Ya. Nah, ketika itu terus akhirnya seiring berjalannya waktu ngelihat kok mulai padam gitu. Terus akhirnya kita berpikir gitu, diskusi, akhirnya punya satu temuan yang sama gitu, bahwa eskalasi kemarahan kalau hanya sekedar marah nggak bakal bisa mengguncang rezim. Oke, luar biasa. Jadi harus kita Saya punya ulangi, wadah ini. eskalasi kemarahan kalau hanya marah tidak bisa mengguncang rezim. Nah, yang bisa mengguncang rezim itu blok politik pelajar ini ya. Iya. Iya, oke. Gimana? Jadi akhirnya kita harus punya wadah bersama gitu, yang itu tidak punya sekat gitu atau lintas ideologi, lintas kampus, mau itu BEM, mau itu mahasiswa biasa gitu. Ketika masuk di blok politik pelajar atau kita sebutnya BPP, ya dia sebagai BPP gitu, dan juga sebagai warga negara gitu. Nah, karena dari situ bukan hanya sebuah protes yang mau kita dapatkan gitu, tapi kita juga mau mendulang suara politik mayoritas gitu. Oke. Jadi sehingga suara pelajar itu diperhitungkan, kan pertama belanjanya dari koran, kita baca koran Kompas waktu itu. Iya. Jadi ada survei. Walaupun ngomong tapi tetap ke sini. Oke. Jadi Iya. jadi ada survei waktu itu di Kompas, di koran Kompas yang bilang tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi ke pelajar dibanding LSM, kelompok buruh, dan yang lainnya gitu. Ya pastilah. Iya, nah dari situ akhirnya kita punya satu pemahaman gitu, bahwa sebenarnya suara pelajar harus juga bisa diperhitungkan gitu. Nggak jadi hanya tim kampanye milenial gitu, nggak hanya jadi tim hore politik yang udah ada sekarang gitu. Oke, makanya kekuasaan agak kelimpungan ketika yang mengkritik BEM ya kan? Iya. Kalau yang mengkritik Refli Harun kan paling dia nganggap wah ini lagi barisan sakit hati kira-kira begitu ya. Jadi kenapa namanya pelajar itu? Pelajar sebenarnya terminologi atau kata pelajar kita ambil dari untuk siswa juga mahasiswa gitu. Oke. Karena kalau blok politik mahasiswa kan kesannya nggak merangkul juga pelajar siswa gitu. Karena kita ada juga teman-teman SMA gitu. Kenapa nggak blok politik pembelajar gitu ya? Bisa mungkin nanti. Yang penting jangan jadi blok politik penguasa lah. Karena kalau pembelajar itu bisa mahasiswa, bisa pelajar, dan siapa saja yang mau belajar. Betul. Ya? Itu modelnya apa? Platformnya apa? Platformnya apa? Dia punya organisasi yang rigid atau ada ketua, ada sekretarisnya, atau sebenarnya bagaimana? Bentuknya ya, kalau bentuknya sendiri kita istilahnya nggak ada struktural gitu. Dalam arti batasannya hanya sebagai koordinasi gitu. Oke. Jadi semuanya wakil koordinasi gitu, nggak ada ketuanya. Jadi ketika nanti ditangkap polisi, ketika aksi siapa ketuanya, nggak ada yang bisa, nggak ada kok ketuanya. Kini semua kita ketua gitu. Oke. Kita. Kok Anda yakin sekali bakal ditangkap polisi? Karena udah beberapa kali. Udah berapa kali? Udah suka juga. Luar biasa, benar-benar marahin ya. Coba bayangkan, untung sekarang Bung Karno dan terahnya sedang berkuasa ya. Kalau zaman Orde Baru, ini udah ditangkap nih pasti ya, dan dijebloskan ke penjara. Menggunakan nama marhainnya. Jadi Anda beruntung ya, lahir tahun 2000. 2000. Jadi kalau lahirnya tahun 70 seperti saya, menggunakan nama marhain agak ribet sedikit. Dipersulit. Dipersulit ya, karena penguasanya anti Bung Karno ya. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari blok politik pelajar ini? Tujuan dari blok politik pelajar, jadi kita waktu itu deklarasinya gitu atau pembentukannya pas di hari HAM, deklarasi HAM tanggal 10 Desember 2019. 2020. Oh, 2020. Kan 2019 kita masih sibuk dengan masing-masing ketika masih korupsi, terus kemudian ketemu kembali dalam rentetan waktu itu. Akhirnya 2020 dibentuklah blok politik pelajar ketika hari HAM. Di sikap
atau manifesto awalnya gitu di pernyataan pertamanya gitu ya, emang pendirian Blok Politik Pelajar ya untuk menentang rezim sih sebenarnya. Wah, luar biasa. Ya. Secara poin itu kita deklarasinya juga di depan kantor PDIP waktu itu. Oh, di depan kantor PDIP? Iya, sekalian ngasihin juga bansos waktu itu untuk PDIP karena korupsi bansos kan. Iya. Apa yang dikasih ke PDIP waktu itu bansosnya? Beras, kopi, sarden. Diterima nggak? Diterima. Diterima ya. Luar biasa ya. Ini yang agak sedikit lucu dalam peta perpolitikan ini kan, karena mereka ini menggunakan idiom-idiom yang agak kiri sebenarnya ya. Tapi berhadapan dengan partai yang sebenarnya agak mengiri. Kita tahu bahwa Bung Karno itu adalah orang yang dari kelompok nasionalis ya, lawannya biasa dari kelompok Islam ya. Ya, tetapi sampai sekarang bagaimana perkembangan blok politik ini? Berapa banyak yang sudah bergabung? Kalau gabung, kalau anggotanya mungkin kurang tahu pasti ya berapa, tapi kalau kampusnya itu ada 13 kampus. 13 kampus di Jakarta. Ya, sambil minum ya Kak? Iya. Di Jakarta, di Bandung, Cirebon, Makassar, Ternate, sama di Bogor. Jadi keanggotaannya didasarkan pada apa? Keanggotaannya berdasarkan pertemanan sih. Misalnya dia pernah ikut konsolidasi sama kita gitu, terus juga ikut berjejaring dalam diskusi. Artinya keanggotaan itu bukan berdasarkan universitas atau fakultas, tapi orang. Orang, iya. Jadi orang itu mewakili dirinya sendiri. Dirinya sendiri, atau enggak misalnya ada beberapa yang mewakili BEM-nya, atau misalnya beberapa mewakili aliansi mahasiswanya begitu. Misalnya aliansi mahasiswa kampus apa, atau ada juga yang mewakili kelompok studinya gitu. Jadi beragam sih. Jadi keanggotaan itu boleh organisasi, boleh orang. Iya. Sangat cair sekali sangat ya. Cair. Itu. Intinya kalau ditangkap tidak ada koordinatornya gitu. Iya. Jadi kalau Leon ikut juga enggak? Enggak kalau Leon. Oh enggak ya. Kok Anda bela Leon itu? Karena waktu itu solidaritas. Oh, solidaritas. Jadi biar BEM UI yang hadapin rektornya, nah biar Blok Politik Pelajar ini yang hadapin orang Ade Armando dan sejenisnya gitu, semacam. Ade Armando dan sejenisnya. Iya. Luar biasa ya. Tapi tetap manusia kan yang dihadapi. Tetap. Sejenisnya. Ngomong sejenisnya juga boleh pelan-pelan, harus kuat. Iya. Jadi gimana jalan ceritanya Anda kok ngajak debat? Anda duluan yang ngajak debat. Iya, kita duluan. Ya? Oke. Jalan ceritanya gimana? Silakan dulu. Silakan dulu. Ya. Jadi jalan cerita itu naikkan postingan BEM UI. Ya. Setelah postingan BEM UI naik, kemudian Ade Armando itu bikin beberapa tweet kan. Ya. Yang dia bilang pandir, nyogok ya, kayak gitu-gitu. Oke, nanti tweetnya kita lihatkan di di editannya. Ya, oke. Terus mendoxing pribadi Leon lah dan lain sebagainya macam. Ya. Emang di beberapa kasus kan waktu yang soal Papua periode sebelumnya juga emang sering begitu kan Ade Armando. Iya. Nah, terus kemudian teman. Kok Anda nggak hormat-hormatnya panggil Ade Armando aja? Dari awal emang gak menaruh hormat sih. Mohon maaf ya Mas Ade Armando ya. Ya dia sendiri bilang Ade Armando. Oke, silakan. Oke. Jadi setelah itu tweetnya di screenshot oleh teman terus dikirim ke grup kita bilang salah satu sebagai upaya keterbiasaan akademik gitu, maksudnya membuat debat terbuka gitu, bukan secara manggil-memanggil kan kayak rektor U yang soal kritik Jokowi lip service. Kita mau memudayakan sebuah budaya akademik gitu, maksudnya debat terbuka. Kan apalagi di situ Ade Armando bilang bahwa tweetnya postingan atau konten di BEM UI itu materinya tidak dalam gitu lah. Nah akhirnya setelah itu teman kirim screenshot, akhirnya kita bilang udah aja bikin debat terbuka untuk kita lebih korek lebih dalam apa sih maksud Ade Armando yang sebenarnya pandir itu gitu. Apa tandingan atau sebuah bentuk karya ilmiah dari Ade Armando sebagai dosen gitu. Kan harusnya karya ilmiah dibahas dalam karya ilmiah kembali gitu, bukan dengan tweet yang tendensinya menyindir, terus kemudian menuduh bahkan fitnah begitu. Nah oleh karenanya akhirnya kita bikin poster teman, akhirnya disebar. Setelah disebar ada yang hubungin, dia punya kontaknya Ade Armando. Nah setelah dikirim kontaknya akhirnya di chat secara personal,
dan dikirim, dia mau gitu. Tapi di awalnya dia bilang mana link Zoom-nya gitu. Terus itu maksudnya apa, kan di situ ada bacaan kalau blog politik pelajar argumennya tidak rasional, kami gabung CSW, organisasinya Ade Armando. Tapi kalau misalnya CSW itu apa? Itu yang Civil Society Watch ya kalau nggak salah. Oke. Yang bentukan Ade Armando, pengawasnya masyarakat sipil. Iya. Nah, terus tapi kalau misalnya argumen Ade Armando yang tidak rasional, CSW yang harus dibubarkan gitu. Nah, dia komentarin soal itu, ini maksudnya apa yang ininya, sama mana link Zoom-nya yang pasti dong kalau mau ngasih langsung. Teman akhirnya bilang, oke, besok direvisi posternya, sekalian kita sertakan link Zoom-nya gitu. Akhirnya besok dikontak, kita kirim link Zoom-nya dan juga posternya. Setelah mau berdebat ternyata keburu juga ketemu duluan di Kompas TV. Oh, jadi sebelum debat dipertemukan oleh Kompas TV. Di Kompas TV ya. Oke. Di situ pemanasan ya. Leg pertama kalau teman-teman bilang. Oh, leg pertama. Iya, Kak. Jadi Anda merasa menang atau kalah di leg pertama ini? Iya, saya nggak ada indikator menang atau kalah sih, tapi setelah saya kutip pernyataan tokoh gitu yang bilang kalau ketika orang kalah berdebat dia akan melakukan fitnah begitu, dan saya lihat ketika Ade Armando selesai berdebat dia melakukan fitnah ke saya gitu dengan mengatakan saya mahasiswa DO gitu. Ya mungkin dari situ teman-teman bisa simpulkan lah dia menang atau kalah gitu. Jadi biasanya ya ini bukan untuk Ade Armando, tapi ini sebuah ungkapan yang umum ya. Orang kalau biasanya dia tidak mampu berdebat secara substantif, biasanya dia sudah mulai hal-hal pinggiran dia pakai ya. Oke. Berapa lama dari Kompas TV itu lalu ke Hersebeno ya? Iya. Kenapa Hersebeno? Karena sebelumnya kita pernah bikin diskusi soal dosa-dosa politik PDIP dan bagaimana cara melawannya. Oke. Kita sempat bikin diskusi itu. Besok ke Refli Harun boleh. Setelah kita bikin diskusi itu, terus ada teman yang dihubungi oleh Mas Hersunya. Dia bilang mau diajak podcast juga di channelnya, maksudnya biar mengetahui lebih dalam maksud dari diskusi ini apa begitu. Nah akhirnya dari situ kenal, berkomunikasi, akhirnya waktu itu kita mau live, nyari biar bisa ditonton sama semua orang, karena bahkan kita waktu itu Zoom-nya juga sewa. Karena kalau kapasitasnya banyak kan gak memungkinkan gitu. Jadi kita kapasitas 300 tapi ada live YouTube-nya, karena yang nonton kan sampai 13.000 kalau nggak salah. Jadi disiarkan di YouTube begitu. Di YouTube-nya sendiri saya lihat hampir 400.000 yang nonton sudah. Iya. Gitu. Dan Anda puas waktu itu? Kenapa akhirnya Blog Politik menunjuk Anda sebagai perwakilan? Kan ini mau bawa nama Blog Politik. Iya. Kenapa ya teman-teman menunjuk? Saya juga nggak tahu sih kenapa teman-teman yang itu dirembuk ya? Dirembuk ya. Siapa yang mau menghadapi Ade Armando? Iya, saya mau pada Armando gitu. Wah, boleh juga nanti. Saya mau nantang debat lah Blog Politik. Biasanya dia akan pusing kalau kita oposisi juga terhadap pemerintahan Jokowi. Kalau pro dia pasti antitesisnya ya. Kan? Gitu. Anda puas? Gimana ceritanya nunjuk tuh gimana? Permusyawaratannya bagaimana? Kenapa ya? Mungkin karena saya yang ini sih yang menggebu-gebu di grup kali maksudnya. Jadi inisiatornya. Iya. Jadi kata teman-teman tiba-tiba ngirim poster yang udah ada foto saya. Oh ya udah saya terima nggak apa-apa kata saya. Anda kan redek nggak suruh diajak berdebat begitu? Enggak sih sebenarnya biasa aja sih. Biasa aja. Bukan pengalaman pertama ini berdebat. Iya bukan sih, dulu di Bandung juga, dulu kuliah di Bandung terus kuliah emang ikut kelompok debat dan juga sering ikut lomba debat. Gitu. Oke. Lomba debat apa yang diikuti? Lomba debat banyak sih, ada regional gitu, sekota Bandung gitu, kemudian se-Jawa Barat. Nasional belum. Gitu. Debat konstitusi belum pernah? Belum. Oke, jadi public speaking itu belajar sendiri atau otodidak? Dari belajar sendiri juga sama teman-teman. Belajar sendiri atau otodidak? Sama aja ya. Oke. Belajar sendiri. Terus kebetulan dari SMP emang udah ikut kelompok debat di sekolah SES. Gitu. Tapi kenapa mau jadi konsultan? Kok ahli debat jadi konsultan? Masuk partai politik dong? Ya enggak, kalau masuk partai politik enggak sih. Enggak ya? Enggak. Kenapa orang selalu menghindari partai politik ya? Nah, makanya politik kita jadi politik yang dimasuki orang-orang yang
tidak pandai berdebat. Karena sudah blok politik pelajar soalnya. Oh, sudah blok politik ya? Iya. It could be lebih besar daripada partai politik ya. Jadi Anda puas dengan debat kemarin? Sebenarnya ada puas ada enggaknya juga sih. Oke, sekarang saya tanya. Bagian yang puasnya apa? Bagian puasnya menurut saya gagasan dari teman-teman blok politik pelajar bisa kesampaikan gitu. Oke. Soal sikap politik kami gitu, Ya. yang bilang bahwa Mas Ade waktu itu sepakat nggak Jokowi 3 periode? Langsung dibilang tidak gitu. Iya, kita juga nggak sepakat Jokowi 3 periode. Bahkan sampai Jokowi berakhir di periode ini juga kita nggak sepakat gitu. Oh, jadi sepakatnya? Berakhir sebelum periode ini begitu. Oke, maksudnya sepakatnya tidak 2024. Iya, tidak 2024. Tahun berapa? Ya, mungkin bisa secepatnya kali ya. Itu. Jadi itu pertama sikap politik kami tersampaikan lah dalam forum itu yang lumayan juga didengar gitu. Jadi sikap politik blok politik itu adalah agar Presiden Jokowi mengundurkan diri gitu. Iya, secepatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena alasannya? Banyak. Kalau alasannya, Yang paling utama apa alasannya? kalau sekarang mungkin pandemi ya. Pandemi. Penanganan pandemi gitu, inkompetensinya dia gitu sebagai negarawan. Iya. Terus kemudian mulai dari isu sendiri pelajar soal kebebasan akademik. Terus mulai dari isu mahasiswa yang direpresi ketika demonstrasi, 5 orang meninggal di 2019 gitu, ratusan lainnya terluka. Iya. Terus juga soal korupsi yang secara terang-terangan dana bansos Covid. 16 RUU nggak disebut? Iya, juga sama kita bersolidaritas waktu itu. Iya. Yang Soalnya biasanya mahasiswa begini agak alergi ya kan dengan kelompok-kelompok kanan biasanya ya. Padahal ini kan soal hak asasi manusia, Betul. kan? Human right itu tidak mengenal kanan dan kiri. Semua manusia punya martabat. betul. Harkat. Yang kita lihat bukan kelompoknya tapi tetap haknya gitu. Iya. Hak dia sebagai warga negara, sebagai Iya, orang. dan yang diambil itu adalah hak hidup, the right to Betul. life ya, Iya. gitu. Termasuk 6 laskar FPI itu. Jadi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Iya. Jakarta 2000 Jakarta ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Jakarta titik. Iya, ditunggu aja. 2021. Iya, ditunggu aja. Ini podcast yang ngeri-ngeri sedap, tapi atas nama kebebasan berpendapat, Betul. menyatakan pendapat, ya kan? Pikiran dan hati nurani itu adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi menurut konstitusi. Jadi tolonglah dihargai pendapat rekan muda saya ini, Del Pedro ya, gitu. Itu yang puasnya ya. Yang puasnya. Anda merasa tersampaikan. No way untuk 3 periode, dan Ade Armando sebagai Jokowi kelas berat mengatakan tidak juga, kira-kira gitu ya. Oke. Yang tidak ada lagi yang puasnya. Udah sih paling itu aja. Itu aja ya. Puasnya. Yang tidak puasnya apa? Yang tidak puasnya Ade Armandonya terlalu lemes yang waktu di debat kedua. Oh, debat kedua yang sama Herso itu? Iya, yang di channel Mas Hersu. Oh, dia bukan lemas, dia berusaha untuk bijaksana kan? Untuk Mungkin. tidak terpancing emosi ya kan? Mungkin bisa jadi. Gitu ya. Dan apa ya, maksudnya penjelasan yang disampaikan juga tidak menjawab substansi dan tantangan debat kita gitu maksudnya. Kan yang diperdebatkan soal demokrasi. Demokrasi, kebebasan sipil. Ya. Kalau Anda standpointnya apa? Anda menganggap demokrasi kita sudah hilang, separuh hilang, mau hilang, atau bagaimana? Kalau kita stand posisinya sebenarnya kita nggak tahu bentuk demokrasi yang ideal itu gimana gitu. Kita nggak tahu, soalnya dari awal kita mulai masuk ke dalam pergerakan begitu ya, dalam isu sosial dari 2019 sampai 2021 tidak pernah disuguhkan bentuk demokrasi yang ideal gitu. Jadi kita taunya demokrasi itu dijemput, dipanggil jam 5 sore sama kampus di hari Minggu. Terus tahunya tuh demokrasi itu tiba-tiba diteror sama kampus. Leon. Oh, Leon. Kan dia dipanggil jam 5 sore hari Minggu oleh kampusnya gitu. Jadi yang kita tahu kebebasan berpendapat, kebebasan sipil gitu, demokrasi seperti hal-hal seperti itu gitu. Jadi kita nggak tahu bentuk idealnya gimana. Makanya kita ngundang Ade Armando untuk bisa menjelaskan maksudnya kondisi ideal demokrasi itu gimana, dan ternyata argumen teorinya dia soal demokrasi itu dibenturkan dengan kondisi sekarang, demokrasi di zaman Jokowi bentrok gitu. Artinya nggak demokrasi, kan dia sendiri yang mematahkan argumentasinya gitu. Oke, dia sendiri sebagai pendukung Jokowi ketika memaparkan soal demokrasi ternyata dikaitkan dengan kondisi sekarang, maka sudah batal itu. Iya, betul.
Ya mudah-mudahan Ade Armando membantah. Premis dan kesimpulannya selalu berbeda, selalu bentrok. Jadi Anda merasa leading debat di situ? Enggak? Enggak juga sih tapi. Enggak juga sih. Kalau enggak juga, tapi jangan menjauh dari sini. Oke. Nanti suaranya tidak konsisten, ya kan? Oke. Sebenarnya begini, ada satu yang ingin saya tanyakan, Pedro ya. Saya kok ingatnya keren sekali nama-nama kalian ini kan, Leon ya, Leon, Pedro. Ya. Leon itu kemarin siapa namanya? Alvinanda apa ya? Leon Alvindra Putra, ya kan? Ternyata pemuda yang gagah berani tapi sahabat yang baik. Jadi kalau kamu namanya Del Pedro Marhen. Apa nggak ada ininya pokoknya. Nggak ada artinya. Ya, Marhen ya dari Marhen. Iya, yang sering ceritakan orang tua paling soal Marhen ya. Kalau Del sama Pedro ya dari Zorro. Dari Zorro itu ya. Jangan Pedro namanya. Oh iya, berhubung soal nama Bang. Ya. Itu juga jadi salah satu pertimbangan teman-teman kenapa nunjuk saya untuk debat sama Ade Armando. Jadi katanya ketika nanti digoreng, ketika nanti diserang buzzer nggak bisa dituduh Taliban. Karena namanya Del Pedro. Nggak bisa dituduh radikal, nggak bisa dituduh apa. Karena namanya Del Pedro kan. Pedro, ya. Iya. Kalau namanya Muhammad Yusuf, wah ini pasti Taliban. Iya. Itu biar nggak bisa dituduh. Apalagi kacamata Anda kacamata tidak Taliban banget. Iya. Makanya itu. Luar biasa ya. Tapi kalau begitu Anda masuk perangkap dong. Kenapa? Ya takut di labelisasi Taliban dan lain sebagainya, kan itu keberhasilan pemerintahan sekarang melabelkan orang kalau dia kritis Taliban, ya kan? Iya betul. Gitu. Bisa juga sebagai bentuk yang nggak kritis, yang kritis atau yang nggak suka sama rezim ini nggak cuma Taliban gitu. Iya. Orang yang biasa juga maksudnya. Jadi dibalik bisa juga ya. Oke. Sama bercandain lah, nggak bercanda. Nah sekarang saya mau tanya satu hal ya. Tadi kan Anda kalau mengkritik Presiden Jokowi gampang sekali. Sekarang saya tanya, menurut Anda hal yang paling baik dari Presiden Jokowi apa? Saya tidak nanya pribadinya ya, tapi nanya dia as a president ya, as the President of Republic of Indonesia ya. Apa achievementnya, prestasinya yang menurut Anda perlu diapresiasi? Diapresiasi sekaligus kecewa juga sih maksudnya. Iya nggak apa-apa. Apresiasinya mungkin dia sebagai perwakilan masyarakat sipil gitu waktu dulunya gitu, dia datang dari sipil gitu. Iya. Yang mungkin orang banyak menaruh harapan gitu. Iya. Itu sih paling mungkin. Tapi ternyata justru ujungnya juga mengecewakan gitu. Oke. Jadi 2014 Anda berharap sama dia? Nggak berharap juga sih sebenarnya. Oh nggak berharap juga. Maksudnya saya kan 2014 dia berhadapan sama Prabowo. Iya. Kalau misalnya situasi saya back to 2014, Anda pilih siapa? Saya dari pertama kali punya hak politik itu mencoblos, ya. Saya golput gitu, coblos dua-duanya. Anda coblos dua-duanya. Berarti Anda suka dua-duanya dong? Iya, biar batal surat suaranya. Kan bisa Anda tidak coblos. Kalau coblos dua-duanya berarti suka dua-duanya. Takutnya kan tidak dipakai ntar diapain kan. Jadi lebih baik kita coblos aja, kita pergunakan. Ya. Jadi jangan tidak dicoblos. Kalau tidak dicoblos tiba-tiba nanti dipakai untuk cheating ya, untuk kecurangan pemilu ya. Oke. 2014 itu Anda belum punya hak politik. Belum punya politik. Hak politik pertama 2019. Dan Anda coblos dua-duanya. Iya. Oke. Sekarang itu ya. Jadi Anda berharap tadi ya, tapi Anda sudah agak batal juga di 2019 karena 2019 dia sudah jadi penguasa ya. Iya, betul. Mungkin kalau back to 2014 gimana? Anda pilih siapa kalau Prabowo sama Jokowi? Saya kayaknya juga nggak bakal milih sih kayaknya. Oh nggak bakal milih juga. Karena pengalaman Anda sekarang ya. Iya. Karena saya ikut cerita orang tua sih. Orang tua saya dari pertama kali punya hak politik sampai sekarang juga selalu golput. Oh, walaupun dia memberikan nama Marhain. Iya. Nggak pilih PDIP dia nggak? Enggak. Oh, nama Marhain Hegelian ya, yang Supomo agung-agungkan. Dia penganut Undang-Undang Dasar 45 yang asli, enggak? Enggak tahu juga. Enggak tahu juga ya, enggak pernah ngomong politik sama ya. Kadang-kadang suka belakangan. Oh, belakangan suka ya, gitu. Nanti salam ya sama ayah. Siapa nama ayahnya? Denny siapa? Siregar. Rismansyah. Oh, Denny Rismansyah, bukan Denny Siregar ya. Denny Siregar temannya Ade Armando kan. Jadi
cita-cita Anda tadi mau jadi konsultan. Konsultan apa? Konsultan hukum maksudnya? Konsultan hukum. Advokat? Advokat enggak sih, konsultan aja, saya malas beracaranya kayaknya. Oh, oke. Tapi ya konsultan kalau malas beracara, ya biasa tetap advokat, Tetap tapi advokat, tidak iya. beracara kan? Iya. Karena kalau Anda tidak advokat, nanti Anda nggak bisa bikin kantor lagi kan, dianggap profesi gelap. Gitu. Iya. Oke, jadi konsultan yang nggak mau beracara. Kenapa nggak mau beracara? Apa ya, ngelihat situasi hukum hari ini gitu maksudnya. Kenapa situasinya kenapa? Panas, dingin gitu? Jadi apa ya, pesimis gitu sama jalur-jalur litigasi begitu, jalur-jalur. Nah, kalau pesimis kan Anda kan tinggal ikutin saja jalurnya. Tidak perlu nyogok misalnya. Kalau nanti kan Anda kayak Yap Thiam Hien gitu. Iya. Yap bilang, kamu mau pakai saya. Kamu nggak akan menang loh dengan saya karena saya nggak mungkin nyogok hakim. Kan bisa aja begitu. Iya. Jadi paling menggunakannya hanya untuk menunjukkan argumen kebenarannya gitu, tapi untuk soal kalah dan menangnya ya nggak bisa dijamin begitu. Paling untuk menunjukkan kebenarannya gitu. Nah, dari kan nggak apa-apa namanya kan. Jadi kalau kita makhluk beragama, yang paling penting kan adalah sikap kita, pemihakan kita kan. Iya betul. Soal hasil itu biar yang maha kuasa kan begitu. Iya. Nah, walaupun kata orang Padang, kalau begitu ndak ada pitinya, ndak ada pitinya, kan nggak apa-apa juga kan? Oke. Kapan Anda rencana mau selesaikan kuliah ini? Kuliah ini saya kalau dihitung-hitung idealnya mungkin 2022 udah lulus Ya, dan dapat dari kampus kan sampai 2025. ya. Tapi saya pinginnya saya itu lulus ketika maksudnya saya pingin pas saya lulus itu rezimnya udah bukan rezim Jokowi begitu. Jadi maksudnya harapan saya seperti itu gitu. Loh, kalau Anda lulusnya 2025 udah pasti bukan Jokowi. Iya, tapi kan maksudnya bukan kami gitu yang mengakhiri gitu, bukan kita yang mengakhiri gitu, bukan kita yang terlibat dalam halnya itu. Maksudnya itu kan secara waktu gitu. Kan kita pinginnya yang enggak secara waktu gitu. Luar biasa, ngeri-ngeri sedap ya. Karena itu sesuai dengan sikap blok politik ya. Iya. Jadi blok politik adalah istilahnya menentang rezim sekarang. Iya. Menentang atau anti? Menentang dan juga anti. Oke, bentuk menentang dan antinya gimana? Ya, kami menentang, maksudnya dalam segala hal kami bersikapnya ya oposisi gitu, enggak. Oke. Dalam hal apapun gitu, dalam niat baik pemerintah gitu, dalam hal baik yang dilakukan gitu, pasti menurut kami ada aja gitu salah satu bentuk kejahatannya gitu. Jadi Anda betul-betul sudah patah arang. Iya. Tapi kalau dilihat Anda tadi ngomong nggak milih itu dari awal Anda sudah curiga ini nggak akan baik juga gitu. Iya, bisa jadi. Anda nih jenis a priori atau jenis kritis sebenarnya? Menurut Tapi ke waktu itu kan sebenarnya rame kampanye golput dari masyarakat sipil begitu, terus ada filmnya Seksi Killer dan Laksono gitu. Iya. Maksudnya ada beberapa dari masyarakat sipil campaign dan edukasi gitu bahwa keduanya juga sama aja sebenarnya. Dan itu kan indikasi-indikasi. Kenapa Anda misalnya tidak kampanye sama-sama saya, kita tumbangkan presidensial threshold? Kan kalau presidensial threshold tumbang, calon kan bisa bermunculan lebih banyak, lebih Betul. banyak alternatif. Betul, itu mungkin jadi salah satu jalan pembukanya gitu. Ya sudah nanti ya blok politik ya. Biar Selain kampanye menentang pemerintah juga siap-siap untuk menumbangkan presidensial threshold kan. Kan kalaupun misalnya nanti katakanlah kan banyak orang Jokowi mundur, ternyata dia mundur betul, kan tetap aja pemilu harus tanpa presidensial threshold kan harusnya kan, biar calon bisa banyak bermunculan. Iya, itu juga salah satu pandangan kami gitu bahwa ketika Jokowi mundur gitu, tidak juga digantikan dengan pion-pion oligarki lainnya gitu. Kalau kemarin saya interview Ismail Afandi ya. Afandi Ismail, Ketua PPHMI MPO, dia mengatakan yang dia hendaki adalah revolusi. Walaupun saya tanya revolusinya, ya revolusinya maksudnya tidak hanya menggantikan rezim, tapi juga sistem. Sekarang saya tanya ke Anda pengen Jokowi mundur.
Kan menurut hukum tata negara yang menggantikan kan wakil presiden. Nah kita sebenarnya bilangnya bukan Jokowi mundur, bahkan di awal itu kita lebih kasar gitu, kita mintanya Jokowi dan Ma'ruf Amin beserta jajarannya harus disingkirkan gitu. Oke. Jadi satu kabinetnya gitu, bukan hanya Jokowinya doang gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu awal-awal kasar. Sekarang yang halusnya seperti apa? Sekarang seperti itu juga maksudnya. Di awal mungkin disingkirkan, tapi kita di sini lebih bilangnya untuk dia mengundurkan diri gitu. Oke. Jadi mengundurkan diri sama-sama. Iya, satu kabinet. Iya, kalau satu kabinet dengan sendiri. Iya, dengan sendiri. Presidennya mundur. Iya, betul. Ya, wakil presidennya mundur ya kabinetnya juga bubar. Iya, betul. Kecuali wakil presidennya naik, dia pertahankan kabinetnya. Iya. Kan bisa aja, tapi ya kalau dua-duanya mundur bubar. Jadi dua-duanya mundur minta. Iya. Kan Ma'ruf Amin kan nggak bersalah. Kalau menurut kacamata penilaian Anda yang tadi king of lip service kan, dia kan king of silent. Nggak bersalah tapi diem aja kan. Oh, aja. Mendiamkan kesalahan juga. Mendiamkan kesalahan juga ya. Lama-lama kok saya yang aktif nanya jadi. Ini ada pertanyaan yang barangkali Anda sulit menjawabnya ya. Ya kan? Iya. Tapi Anda harus jawab. Oke. Ya, biar Anda gentleman. Bersedia ya? Bersedia. Oke. Siapa tokoh politik favorit Anda sekarang? Tidak ada. Hah? Nggak ada. Tokoh politik nasional gitu nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Oke. Anda boleh nggak jawab itu. Biasanya masih a priori. Tapi Anda harus jawab ini. Kalau Jokowi dan Ma'ruf Amin Anda minta mundur, ya kan? Iya. Bagaimana sistem ketatanegaraan melakukan take over-nya? Dengan apa? Oke. Jawab. Pertama, Ya. apa ya? Kenceng-kenceng ngomongnya. Oke. Membangun kembali Indonesia ya. Ya. Rebuilding Indonesia ya, membangun kembali gitu. Ya. Dan kalau dari kita bahkan Ya. karena kita beranggapan bahwa kita harus menjadi pelajar yang radikal begitu, Ya. ya kita sendiri pelajar sendiri gitu. Oh, pelajar sendiri yang mimpin? Iya. Allahu Akbar. Jadi memimpin sampai Karena gini, sekarang belum ada tokoh yang bisa diterima oleh semua golongan. Belum ada tokoh yang bisa diterima oleh setiap kelompok. Oke. Kita bikin detail ya. Oh ya, Jokowi, Ma'ruf Amin mundur. mundur. Oke. Lalu kalau berdasarkan konstitusi lagi kan digantikan oleh triumvirat, Iya. Menteri Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Iya. Bubar juga. Bubar. Oke. Berarti kan sudah di luar konstitusi, ekstra konstitusional. Iya. Siapa yang men-take over kepemimpinan? Begini sebenarnya, kalau dijawab jujur, ini jadi salah Ya satu. jujur Iya. harus. Maksudnya dijawab lebih dalam lagi. Iya. Ini juga salah satu perdebatan atau yang lagi diomongkan di masyarakat sipil gitu, di kelompok masyarakat sipil, termasuk di kita gitu. Oke. Karena gagasannya selalu mentok di pemecatan dan pengunduran diri presiden dan wakil presiden. Oke. Nah, kalau dari blok politik pelajar, bahan diskusinya atau tesisnya baru sampai, biarkan mekanisme demokrasi yang menentukannya. Ya kan kita mekanisme demokrasi kan harus kita pikirkan juga konsepnya seperti apa. Iya, itu yang harus jadi diskursus lebih panjang lagi. Itu maksudnya karena belakangan gerakan masyarakat sipil mandek gitu. Iya. Nah, makanya blok politik pelajar itu memberikan suatu gagasan yang melampaui lebih jauh supaya gagasannya ke sana gitu. Iya, oke. Tapi kan harus tangible, ya kan? Harus bisa diraba, ya kan? Oke. Saya ulangi lagi, Jokowi, Ma'ruf mengundurkan diri. Iya. Triumvirat tidak. Iya. Berarti kan Anda bicara tentang sesuatu yang ekstra konstitusional. Iya. Ya, di luar konstitusi. Nah, siapa yang men-take over kepemimpinan itu? Entah untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama. Belum ada sejauh ini, belum ada tokoh yang bisa diterima dan disebut gitu maksudnya. Tidak usah tokoh dulu kita bicara, misalnya dibilang misalnya kepemimpinan kolektif, kepemimpinan sementara. Oh, presidium. Presidium. Iya. Oke. Karena belum ada tokoh yang bisa diminta. That's okay. Presidium itu Terdiri dari beberapa. menjabat berapa lama? Ya mungkin dia menyiapkan untuk terjadinya pemilu ulang gitu, sampai terjadinya pemilu ulang, atau mungkin dalam jangka waktu mungkin mengamandemen dulu gitu ya, misalnya. dalam jangka waktu Dia selamat-lambatnya 90 hari mungkin. oh 90 hari. Oke. Oke. Iya. Berarti kebutuhannya adalah mencari presidium. Iya. Presidium berapa jumlahnya? 5. 5 orang. Oke.
orang itu laki-laki semua atau laki-laki perempuan? Ada representasi perempuan. Ada representasi perempuan. Dan di antara kelima itu mungkin kita lebih percaya kepada para akademisi mungkin. Aktivis HAM gitu. Oke. Saya tanya, yang perempuan siapa kandidat Anda? Nggak bisa sebut saya. Hah? Tuh kan perempuan nggak berani juga dia ya? Bukan nggak berani, saya belum punya gambar. Belum punya gambar loh. Bagaimana kalau tiba-tiba besok terjadi apa yang itu? Kita nggak punya gambaran, nggak punya konsep dan lain sebagainya. Kita bicara hal yang konstitusional ya, sobat daerah sekalian. Iya. Karena mengundurkan diri itu konstitusional. Betul. Yang tidak boleh angkat senjata ya. Memberontak tuh nggak boleh, tapi minta mengundurkan diri itu oke. Nah, pertanyaannya adalah, loh Anda sendiri belum jelas siapa-siapa orangnya. Ya itu Kan makanya harus ada imajinasi Anda. Memang nggak ada tokoh yang layak di Republik ini ya? sejauh ini belum ada yang bisa diterima semua kelompok gitu. Nah, tapi mana mungkin ada tokoh yang bisa diterima semua kelompok secara theoretically? iya, Menurut Anda waktu dulu reformasi 98 Amin Rais bisa diterima semua kelompok? tidak. Nggak juga kan? Nggak juga. Gus Dur bisa diterima semua kelompok? Ini sebenarnya nggak, karena saya masih lihatnya masih malu-malu gitu. Maksudnya saya nggak bisa mendorong satu tokoh begitu ketika dianya masih malu-malu begitu. Misalnya siapa yang malu-malu? Ya mungkin beberapa kalangan gitu, itu bisa dari aktivis LSM begitu. Misalnya siapa? Nggak bisa disebut gitu. Nggak bisa. Karena masih malu-malu gitu. Kecuali karena gini Bang. Iya. Sebenarnya poinnya begini. Kita nggak pernah punya di masyarakat sipil karena gagasannya mandek, nggak pernah punya imajinasi bahwa Jokowi akan mengundurkan diri gitu, atau dia akan nggak pernah selesai. punya imajinasinya. Enggak gitu. Kita bilang makanya blok politik pelajar itu mencoba untuk memberikan gagasan gitu bahwa Berarti blok politik itu beyond imagination ya kan? Iya. Jadi melampaui imajinasi. enggak, maksudnya gini, kita nggak tahu mau nunjuk siapa ke depan karena nyampe di gagasan Jokowi bakal turun aja nggak pada nyampe di sana begitu. Oh, belum sepakat. Bisa belum sepakat dan juga punya pertentangan lain gitu. Karena saya tanya, blok politik belum sepakat. Oh, di dalam internal blok politik pelajar sepakat. Oh, maksudnya di masyarakat sipil begitu, di gerakan masyarakat sipil, di kelompok masyarakat sipil. Kalau Anda mengharapkan masyarakat sipil seperti Ade Armando kan jelas-jelas dia pembela Jokowi ya kan? Enggak, maksudnya di antara koalisi misalnya LSM gitu. Oke. Itu nggak dianggap masyarakat sipil Ade Armando. Ya, masyarakat sipil yang mengawasi masyarakat sipil kan biasanya disebutnya cepu gitu kalau bahasa gaulnya anak muda kan, intelnya masyarakat sipil kan ya. Jadi nggak bisa dijawab itu ya. Iya. Siapa? Jadi Anda nggak punya tokoh satupun. Jangan-jangan Haris Azhar, kan Anda pernah kerja di Lokataru sama dia. Ya, mungkin bisa jadi juga. Bisa jadi ya. Tolong ya Haris Azhar ya, Anda disebut sebagai salah satu presidium. Apa yang Anda bayangkan dengan kondisi politik dan ekonomi serta hukum hari ini sesungguhnya? Anda kecewa? Anda biasa-biasa saja? Atau Anda tidak peduli? Lebih ke udah ini ya, seperti kayak tiap hari gitu lihat sosial media gitu, terus lihat perkembangan gitu, kayak udah situasinya kayak udah panas begitu, kayak udah memuncak, tapi nggak pernah ada klimaks gitu. Jadi kita kayak gini paling ntar juga angin lalu gitu, jadi kayak udah lebih exit gitu, karena udah kita nggak, udah hopeless gitu, udah kayak nggak peduli lah gitu mau gimana. Nah, gitu. Kalau Anda saja nggak peduli blok politik, apalagi orang lain? Enggak, maksudnya dengan situasi ekonomi gitu, maksudnya ya kita udah tahu gitu, udah tahu bahwa tesisnya atau kesimpulannya ya memang Jokowi seperti ini gitu. Ya, Jokowi seperti ini tuh seperti apa? Iya, maksudnya dia sebagai negarawan gagal begitu. Oke, Jokowi gagal. Iya, sebagai negarawan gagal dalam segala aspek begitu, baik ekonomi, kesehatan, pandemi dan lain sebagainya macam gitu. Jadi ketika dapat kabar berita dolar naik atau apa ya udah biasa gitu, karena kita udah punya temuan simpulannya gitu. Ya mau gimana lagi ya, mau pemerintahnya seperti ini begitu. Oke, jadi Anda sudah skeptis dengan pemerintahan. Iya. Apapun yang dilakukannya tidak akan berhasil. Iya, kecewa paling berat lah. Oke. Karena dianggap pemerintah tidak mampu gitu. Iya. Oke. Karena tidak mampu harus mundur gitu ya. Betul. Kalau tidak mau mundur, ya dimundurkan. Itu kan di Brazil juga kayak gitu kan, salah satunya penanganan pandeminya gagal gitu, warganya demonstrasi besar-besaran dan tuntutannya juga untuk meminta mengundurkan diri presiden gitu. Bahkan maksudnya kita masih sopan begitu, kita masih
masih meminta dia untuk sebagai negarawan gitu yang bijaksana ya, yang arif begitu untuk mengundurkan diri sebagai presiden gitu. Bukan kita pecat gitu, bukan kita makzulkan gitu, tapi ya kesadaran dia gitu sebagai negarawan mengundurkan diri gitu kan, itu berarti tandanya masih cinta ya, masih ada kebaikan. Oh. Tapi kalau kita lihat misalnya ya para pemuja Jokowi misalnya itu memuja dia setinggi langit ya, artinya satu presiden yang mampu memenangkan 5 kali pertarungan pemilu, 2 kali pilkada Solo, 1 kali pilkada DKI, 2 kali pilpres. Nggak ada orang yang lebih hebat dari itu. Lalu bapak infrastruktur ditokohkan sebagai orang yang berani, ya kan, menebas keluarga cendana, ya kan, kira-kira gitu ya. Orang yang berani menghantam radikalisme, ya kan. Bahkan ada yang menyebutnya Umar bin Khattab, ya kan, menyebutnya Abu Bakar As-Siddiq, ya kan. Itu kan hebat banget. Kok tiba-tiba di mata Anda nothing, nobody. Gimana? Gini sekarang bisa dilihatnya gini. Kalau misalnya simpatisan gitu atau loyalis Jokowi yang benar-benar ada real di dunia nyata gitu, menurut saya nggak ada gitu. Dia nggak ada simpatisan kayak Gus Dur gitu. Dia nggak punya orang-orang yang siap mati untuk dirinya gitu. Misalnya tidak punya pembela-pembelanya gitu. Ya pembelanya siapa? Tentara di buzzer gitu, tentara di media sosial gitu. Buzzer, terus kemudian orang-orang yang dapat jabatan komisaris. Iya, yang diiming-imingi komisaris, diimingin jabatan A, B, C gitu, rektor gitu, atau orang-orang lainnya gitu, ya itu loyalis Jokowi gitu. Ataupun kalau misalnya ada di lapangan ya Pak, orang bayaran begitu, karena ini kebetulan gitu Blok Politik Pelajar ada sebuah gerakan gitu, nama gerakannya borong jualan PKL, borong dagangan PKL, karena dibubarkan jam 8 malam kan. Jadi kita sebelum dia dibubarkan kita borong dagangannya gitu, dan itu udah berjalan 2 hari kemarin gitu. Kita menolak dimiskinkan oleh Jokowi slogannya. Nah, yang borong siapa? Yang borong kita Blok Politik Pelajar dari hasil donasi, open donasi ke publik. Open donasi ke publik, terus dapat uangnya, kita belanjakan. Nah, terus kita borong dagangannya, kemudian hasil yang kita udah beli kita bagikan kepada driver ojek online, terus juga pada tunawisma. Nah, ketika kita berapa donasinya sampai? Sekarang masih baru 2 hari, masih hari ini 1.600.000. Nah, ketika kita beli dagangan para pedagang begitu, ya mereka udah merasakan kemarahannya begitu, udah merasakan kemarahan ini nggak dibuat-buat gitu. Dari beberapa pedagang tadi ya bilang, ya bang, kalau bisa buru-buru lah bang, suruh mundur gitu, atau bang dipercepat mundurin dirinya gitu. Dan mereka mendukung gitu. Artinya apa? Eskalasi di warga gitu, di pedagang ataupun di media sosial, BEM sekarang bersuara, berebut. Jadi sekarang mengkritik Jokowi atau melabelkan Jokowi itu udah jadi gaya hidup mahasiswa. Udah jadi lifestyle gitu. Luar biasa. Jadi mengkritik Jokowi, memberikan label atau labeling ke Jokowi soal apapun ya. Betul. Itu sudah jadi lifestyle. Iya, jadi sekarang ledek-ledekan di mahasiswa gini bang. Ketika BEM-nya atau kampusnya nggak ngeluarin soal Jokowi, kritikan Jokowi, justru mana BEM lu cupu, culun gitu. Nggak ngeluarin kritikan Jokowi. Nggak berani, takut sama kampus dan sebagainya macam. Nah, jadi kalau kampusmu apa ininya? Kenapa? Ngeluarin ke apa meme-nya yang dikeluarkan? Kita Kan yang kemarin ini UNES nih, Universitas Negeri Semarang tuh yang macam-macam itu. Jokowi, Maruf Amin, Puan, ya kan? Saya juga sebenarnya sebut BEM saya yang agak culun sih maksudnya dari. Termasuk BEM-nya kampusmu itu culun juga? Culun, tapi saya sempat paksakan, bukan paksa, saya sempat desak atau ngeluarin permintaan gagasan gitu ke teman-teman di Kasratnya untuk mengeluarkan merespon gitu solidaritas. Jadi yang bisa keluar kemarin hanya solidaritas untuk BEM UI, judulnya itu di tengah pandemi kritik di lockdown. Hanya sebatas itu, nggak berani. Nggak berani lebih go bersikap ya. Gitu. Ya maklum lah kampusmu kan orang-orang minoritas kan. Iya. Nah itu kan artinya dari eskalasi kritik mahasiswa yang meningkat, sekarang nyasarnya udah ke Jokowi. Terus di masyarakatnya sendiri di kenyataannya pendapatnya seperti itu begitu, itu kan pertandanya bahwa sebenarnya Jokowi udah nggak punya barisan sekarang gitu. Ketika misalnya yang terbaru nih BEM UNES ngeluarin kritik kan, terus kemudian salah satu orang kampusnya bilang hati-hati atau jangan sampai berhadapan dengan masa PDIP gitu. Masa PDIP yang mana begitu? Kalau misalnya masa PDIP benar-benar ada begitu atau royalis Jokowi benar-benar ada,
ya di mana gitu sekarang ya kita temuin kan cuma akun-akun bodong di Twitter gitu. Nggak ada menurut kami gitu, nggak ada orang yang. Kalau Ade Armando kan bukan akun bodong itu. Iya bukan akun bodong tapi mungkin salah satu ininya juga lah, maksudnya apa ya, yang punya relasi begitu atau mungkin punya suatu keuntungan begitu. Tapi kan yang kita mau sebut sebenarnya begini, nggak ada orang yang siap mati begitu untuk Jokowi yang gitu. Betul-betul radikal ideologis gitu. Iya, yang Jokowis gitu maksudnya. Yang dulu setiap buzzer nyerang itu hanya berani ngeluarin foto ketika Jokowi kampanye yang banyak gitu, yang dari stadion mana itu kalau nggak salah, hanya berani mengeluarkan salam 2 jari. Iya, hanya berani mengeluarkan foto-foto itu gitu. Salam 2 jari dulu yang pertama ya gitu. Dan bahkan beruntungnya gitu di antara keluarga atau teman gitu yang tadinya pendukung Jokowi udah kayak tanda kutip pada tobat gitu. Pada tobat. Akhirnya kecewa juga dengan Jokowinya sendiri gitu. Tandanya karena dianggap berada di jalan yang sesat gitu. Iya. Ya, sahabat Eras yang luar biasa ya. Ada ingin disampaikan lagi? Paling disampaikannya mungkin begini ya, debat di publik atau keramaian di publik udah jangan soal Ade Armando lagi begitu. Ya. Karena mungkin Ade Armando hanya sedikit dari yang lahir dari dosa rezim hari ini begitu. Luar biasa. Lebih jauhnya lagi yang harus kita usulkan gitu, atau salah satu tuntutan yang paling masuk akal hari ini, yaitu bahwa Jokowi, Ma'ruf Amin dan beserta kabinetnya memang harus mengundurkan diri begitu. Gitu. The last question dari saya. Anda nggak takut ngomong begitu? Tidak takut. Kan bisa diciduk polisi nanti. Nggak takut. Justru itu mungkin jadi salah satu rebut-rebutan teman-teman di PPP sih. Kadang-kadang udah berapa kali ditangkap gitu kan. Ya masih tingkat. Tapi Anda nggak pernah berapa kali ditangkap Anda? Saya kalau ditangkap paling ditangkap diamankan begitu ya, 2 kali. Tapi masih tingkat polsek kok. Tingkat polsek juga Polres gitu. Tapi kalau misalnya dibentak-bentak. Waktu penangkapannya gitu. Tapi waktu sudah ditangkapnya enggak. Dan itu mungkin yang harus ditumbuhkan di mahasiswa sih, bahwa harus saling rebutan untuk ditangkap karena mengkritik rezim gitu. Bukan ditangkap pemain togel ya. Iya. Atau kebut-kebutan di jalan ya. Luar biasa. Ada lagi? Udah itu. Udah ya. Ya, sobat Eros sekalian, itu ya percakapan saya dengan Del Pedro ya. Del Pedro Marhain ya. Ini orangnya kecil, mungil ya, hitam juga. Baru pulang dari NTT ini. Baru pulang dari NTT, aslinya mah Bandung. Putih ya. Tapi memang nyalinya luar biasa ya. Tapi sekali lagi saya hanya ingin mengatakan dalam rangka memelihara demokrasi kita ya, hargailah perbedaan pendapat. Termasuk perbedaan pendapat yang paling radikal sekalipun yang menginginkan presiden mundur, karena itu adalah hak konstitusional warga negara ya. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat, bukan di tangan presiden ya. Jadi kalau rakyat menghendaki penguasa atau rezim mundur, dan itu memang suara genuine rakyat, ya tidak boleh dibungkam. Betul. Karena itu adalah hak konstitusional. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, direpotin, dicecar, diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam itu ada artinya. Apa itu? Mengancam itu membahas perbincangan macam-macam, ya kan? Memeras itu memberikan edukasi secara bernas. Dan membenci, membangkitkan energi dan cinta. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.